Oke, selamat Ya, siang teman-teman semua. Kita balik lagi di materi baru kita, yaitu kita masuk di desain fase. Dalam hal ini kita membahas tentang data flow diagram atau DFD. Ya, apa sih DFD itu? DFD adalah sebuah atau suatu diagram yang menggambarkan tentang aliran data dari sebuah proses dengan menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Hal ini kenapa? Supaya dia bisa membantu kita untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Nah, fungsi DFD itu yang pertama untuk menyampaikan rancangan sistem pastinya. Dengan pembuatan DFD, kita bisa melihat proses penyampaian informasi menjadi lebih mudah dengan tampilan visual yang simple dan dapat dimengerti oleh tiap stakeholder, di mana data yang disajikan itu mampu menggambarkan alur data secara terstruktur dengan pendekatan yang lebih efisien. Yang kedua, fungsi dari DFD itu dia menggambarkan suatu sistem. DFD dapat membantu proses penggambaran sistem sebagai jaringan fungsional. Maksudnya di sini adalah di dalam jaringan terdapat berbagai komponen yang saling terhubung menggunakan alur data. Berikutnya untuk perancangan model. Perancangan model ini sendiri dalam DFD kita membuat sebuah rancangan model baru dengan menekankan pada fungsi sistem tertentu. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk melihat bagian yang lebih detail dari sebuah diagram alir data. Tujuan untuk kita membuat DFD, yang pertama untuk menggambarkan fungsi-fungsi yang menginformasikan sebuah aliran data. Yang kedua, untuk memberikan suatu indikasi yang berhubungan dengan bagaimana sebuah data ditransformasikan pada saat bergerak dengan memakai sebuah sistem. Nah, ini adalah notasi dari DFD, teman-teman bisa melihat. Ada bentuk dari Demarco ya, atau bisa dikatakan Jordan simbol, dan yang berikutnya adalah Sarson simbol. Pada dasarnya semua ada beberapa yang hampir mirip ya, ada beberapa yang berbeda juga. Di sini yang bentuknya kotak baik dari Marco maupun Jane itu sama ya. Keterangannya bisa dikatakan eksternal entitas. Lalu ada gambar bulat, itu bagian dari Jordan, dan bagian ini kurang lebih seperti jendela ya, proses. Kemudian ada garis sama, ini menggambarkan aliran data atau data flow. Lalu ada bagian storage atau penyimpanan data. Nah, kita membahas dari apa itu external entitas, atau biasanya disebut terminator. Merupakan pihak di luar sistem yang dapat berupa individu, divisi, perusahaan, atau sistem yang lain. Biasanya terminator ini memberikan masukan atau keluaran terhadap sebuah sistem. Simbolnya dilambangkan dengan persegi panjang atau kotak. Contoh misalnya di sini adalah eksternal entitas dari mahasiswa dan eksternal entitas dari dosen. Proses, tadi proses ada yang bulat ya, ada yang bentuk seperti jendela begitu. Nah, proses dilakukan oleh mesin dengan mengubah input menjadi output dengan format yang berbeda. Simbol proses bisa digambarkan sebagai lingkaran, oval, atau bisa persegi panjang, tapi dengan tambahan sudut bundar. Suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, terus komputer ya, dari hasil arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari sebuah proses. Biasanya dia akan menggambarkan apa yang dilakukan oleh sistem yang tersebut yang berfungsi sebagai transformasi dari satu atau beberapa data keluaran sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah, ini contoh. Setiap proses memiliki satu atau beberapa data masukkan serta menghasilkan satu atau beberapa data keluaran. Nama proses terdiri dari kata kerja atau kata benda yang mencerminkan dari fungsi proses tersebut, misalnya hitung gaji, pendataan order, cetak laporan penjualan, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa catatan di sini bahwa jangan menggunakan
kata proses sebagai bagian dari nama suatu proses, ya. Kemudian merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang atau komputer di mana terdapat aliran data masuk, kemudian ditransformasikan ke aliran data keluar. Contoh di sini bentuknya bulat dan di sini juga ada yang bentuk kotak, tapi ada bundaran, ya. Di sini misalnya prosesnya adalah pembuatan slip, yang di bagian sini prosesnya adalah hitung gaji pegawai. Lalu ada data storage. Data storage ini sendiri adalah sebuah file yang menyimpan data untuk digunakan pada proses selanjutnya. Bisa dikatakan sebagai basis data atau database. Pada umumnya data store berupa tabel yang dapat diolah serta mampu terhubung dengan setidaknya satu masukan atau satu keluaran. Biasanya digambarkan dengan 2 garis sejajar. Contoh di sini database mahasiswa, database transaksi, database konsumen. Lalu ada namanya data flow atau aliran data. Data flow ini merupakan arus data yang mengalir antara terminator, kemudian proses, dan data store. Data flow digambarkan sebagai dengan simbol tanda panah, dan fungsi utamanya yaitu untuk mengalirkan informasi dari satu sistem ke sistem yang lain. Perhatian teman-teman bahwa tidak ada hubungan langsung antara entitas dan data, jadi harus ada prosesnya dulu baru di seterusnya. Jadi misalnya di antara entitas dan data itu harus ada proses, jadi tidak boleh ada garis langsung. Kemudian pada simbol tersebut biasanya kita menggunakan tanda baca, ya, tanda baca berupa kata, huruf, atau angka. Apabila menggunakan huruf atau angka, biasanya di bawah diagram diberikan keterangan detail. Ya, kurang lebih seperti ini. Bisa kata, bisa huruf, bisa angka. Nanti di bawah huruf atau angka, itu teman-teman kasih keterangan. Lalu jenis-jenis DFD itu ada diagram konteks, ada diagram level 0 atau overview diagram, kemudian ada diagram level 1, kemudian ada diagram level 2. Biasanya sih rata-rata level 3 yang masih bisa. Tergantung sekompleks mana sistemnya teman-teman. Kalau misalnya dia kompleks, otomatis DFD-nya juga akan makin kompleks. Tapi kalau dia simple ya DFD biasanya cuma sampai level 0 atau enggak level 1. Lalu di diagram konteks itu sendiri, ini diagram yang paling rendah, ya, di mana dia menggambarkan hubungan antara sistem dengan entitas eksternal. Diagram ini terdiri dari satu proses dan menggambarkan ruang lingkup satu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke sistem atau output ke sistem. Biasanya notasi yang dipakai itu hanya 3, teman-teman. Bisa eksternal entitas, proses, dan data flow. Jadi ada keterangan khusus di mana untuk diagram konteks hanya ada 3 notasi yang dipakai. Nah, ini contoh, ya. Teman-teman bisa melihat ada DFD daripada sistem informasi akademik atau SIA. Pada tahap pertama, login oleh petugas ke dalam sistem SIA. Kemudian tahap kedua itu input data siswa ke dalam sistem SIA. Ya, jadi siswa ke dalam sistem SIA, kemudian input data guru di tahap ketiga, ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian input data wali kelas, input data kelas ke tahap keempat, input data wali kelas di nomor 5, sampai kepada di nomor 11 itu kepala sekolah dia mendapatkan laporan akademik. Tanda panahnya ke bawah, otomatis segala informasi daripada sistem informasi SIA ini didapatkan oleh kepala sekolah. Nah, kemudian untuk level 0 sendiri, dia tuh lanjutan dari diagram konteks, di mana masing-masing dari proses itu akan dirinci lebih dalam, lebih detail. Sehingga nanti pada proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. Pada diagram 0 akan diberi 0 untuk setiap proses yang berjalan, dimulai dari angka 0 terlebih dahulu. Jadi untuk setiap aliran data yang akan langsung diarahkan menuju sistem. Ciri dari diagram 0, level 0 itu sendiri terletak pada tidak adanya informasi yang terkait data yang tersimpan pada data store. Jadi biasanya di dalam diagram level 0 itu tidak ada data store, ya, hanya data umum aja.
Kemudian di diagram yang menggambarkan proses dari data flow diagram ini, diagram 0 ini memberikan pandangan secara menyeluruh mengenai sistem yang ditangani, kemudian menunjukkan tentang fungsi-fungsi utama atau proses yang ada, bisa aliran data maupun eksternal entitas. Nah, ini adalah diagram level 0 atau biasanya disebut sebagai overview diagram. Teman-teman bisa melihat bahwa ini cukup banyak aktornya ya, banyak kegiatan yang dilakukan. Ini adalah salah satu tugas dari petugas administrasi ketika dia membuat atau dia memasukkan beberapa data ke dalam satu sistem. Nah, kemudian kita masuk ke diagram level 1. Diagram level 1 ini lanjutan dari diagram overview atau diagram 0. Di mana ya tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa semakin tinggi level diagram akan semakin dijelaskan lebih detail prosesnya seperti apa. Diagram level 1 ini menggambarkan proses dari data flow diagram. Kemudian dia memberikan pandangan mengenai sistem yang ditangani dan sebagainya. Nah, ini diagramnya lebih rinci ya, level diagram. Jadi misalkan di bagian searching data kelas dia petugasnya ngapain gitu, sampai kepada pokoknya ini akan semakin dari angka-angka ini berbicara tentang tahapan-tahapan yang dilakukan oleh petugas administrasi. Nah, setelah itu kita masuk ke level 2, merupakan tingkatan lanjutan dari level yang ada sebelumnya. Pada fase ini dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Namun, biasanya jarang dipakai, teman-teman. Kenapa? Karena biasanya di satu tuh udah paling lengkap ya. Rata-rata seperti itu. Oke. Oke, baik. Setelah sudah mendengarkan penjelasan terkait dengan DFD, nah berikut merupakan bagaimana cara kita membuat DFD. Ya, jadi pertama-tama kita perlu mengidentifikasi semua kesatuan luar yang akan terlibat pada sistem. Nah, kalau misalkan jika sudah identifikasi seluruh input dan output yang terlibat dengan kesatuan luarnya, langkah berikutnya adalah kita menggambarkan diagram konteks. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa pada awal untuk pembuatan DFD dimulai dengan diagram konteks. Nah, alurnya adalah kita menentukan nama sistem, selanjutnya menentukan batasan sistem, menentukan terminator apa saja yang ada pada sistem, menentukan apa saja yang diberikan atau diterima entitas eksternal dari maupun ke sistem, dan yang terakhir adalah menggambarkan diagram konteks. Nah, setelah diagram konteks selesai dibuat, selanjutnya kita perlu menggambarkan bagian berjenjang dari seluruh proses yang ada pada sistem, yaitu mulai dari level 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, untuk berikutnya adalah menggambar DFD untuk overview diagram ya. Tahap ini tadi sudah dijelaskan bahwa bisa juga disebut dengan diagram level 0. Nah, yang pertama untuk langkah-langkahnya kita menentukan dulu proses utama pada sistem. Ya, kemudian menentukan apa yang diberikan atau diterima setiap proses ke ataupun dari sistem. Nah, dengan memperhatikan konsep keseimbangan, artinya alur data yang keluar atau masuk dari suatu level harus sama dengan alur data yang keluar pada level berikutnya. Nah, jika perlu memunculkan data store yang dijadikan sebagai sumber atau tujuan alur data. Nah, perlu diperhatikan bahwa kita harus menghindari adanya perpotongan arus data. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nomor pada proses utama. Tahap terakhir adalah menggambar DFD untuk level-level yang lebih lanjutnya. Nah, ini ada contoh di mana merupakan diagram konteks ya. Di sini sudah kita lihat ada eksternal entitasnya, yaitu ada pelanggan dan juga ada driver ojek online. Dan prosesnya di sini yaitu terkait dengan aplikasi ojek online. Bisa dilihat adanya data flow ya yang masuk dari pelanggan, di mana pelanggan ini ada data user, memilih layanan, membuat order, kemudian sampai di review rating, kemudian diproses ya, diproses dan akan masuk ke driver ojek online yang merupakan ada data order, data review, dan rating. Nah, begitu pun juga bahwa alur data yang keluar dari proses dari misalkan dari driver ojek online ke pelanggan, yaitu adalah ketika driver ojek online ini
mengkonfirmasi order, maka pelanggan juga akan menerima informasi terkait dengan konfirmasi order ya. Di bagian bawah itu kita bisa melihat jelas adanya informasi terkait dengan data flow tersebut. Nah, ini merupakan flow map. Contoh berikutnya ini terkait dengan flow map secara full ya. Jadi ada eksternal entitas, ada guru, ada wakil kepala sekolah kurikulum, ada petugas admin, wali kelas, hingga kepala sekolah. Ini flow map secara umum ya, keseluruhannya. Kita lanjut ke yang berikut. Nah, ini merupakan gambaran flow map daripada diagram konteks ya. Jadi seperti yang tadi flow map sebelumnya, ini digambarkan dalam bentuk DFD, di mana ada eksternal entitasnya, admin, bagian kurikulum, kepala sekolah, wali kelas, dan siswa. Dan prosesnya yaitu adalah sistem informasi. Nah, bisa dilihat di situ pada setiap data flow ada informasi-informasi yang diberikan. Contohnya dari eksternal entitas siswa, yaitu informasi data flow yang masuk ke sistem adalah data siswa. Nah, kemudian akan keluar misalnya ke laporan ke kepala sekolah atau ke wali kelas. Nah, contohnya seperti itu dan juga eksternal entitas lainnya. Nah, ini lanjutan daripada diagram konteks yang sebelumnya ya. Ini lanjut ke masih level 0 ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dia lebih rinci. Tadi sudah dijelaskan bahwa semakin lanjut tingkatan daripada definisi tersebut berarti semakin rinci. Nah, di sini rinciannya adalah di mana entitas, eksternal entitas admin, dia melakukan proses input data. Nah, input data apa saja? Data flow-nya bisa dilihat di situ bahwa ada data siswa, data wali kelas, data mata pelajaran, dan data user. Nah, kemudian diproses dan data flow menuju ke data store. Ya, ada data siswanya masuk ke bagian store siswa hingga sampai di user ya. Begitu pula untuk guru mata pelajaran, wakil kepala sekolah kurikulum, kepala sekolah dan guru, semuanya dengan masing-masing rincian pada setiap proses dan data flow-nya. Nah, ini lanjutan daripada admin ya. Tadi admin adalah dia punya ini untuk input ya, contohnya. Nah, selanjutnya rinciannya kita lanjut ke cek login, kemudian laporan siswa, laporan mata pelajaran, laporan wali siswa, hingga di laporan nilai rapot. Dan pastinya proses tersebut, hasil datanya akan dilanjutkan ke dalam data store. Nah, jadi sebenarnya tingkatan dari setiap DFD sudah dijelaskan tadi bahwa semakin tinggi maka semakin rinci proses yang dijelaskan ya. Jadi semakin kompleks juga yang akan dibuat ya. Jadi tergantung dari sistem informasi atau misalkan sistem. Oke, baik. Nanti untuk selanjutnya terkait dengan praktikum membuat DFD akan kita buat secara bersama. Selamat siang semuanya. Kita akan lanjut ke praktikum. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita akan membuat DFD ya atau data flow diagram dengan bantuan aplikasi Draw.io. Ya. Nah, di sini pada materi yang sudah disampaikan ada contoh ya di halaman di slide 23, 24 dan 25 ya. Nah, itu akan kita buat secara bersama-sama. Nah, mulai yang pertama ya, kita buka dulu aplikasi daripada Draw.io. Kalau teman-teman yang belum menginstal silakan menginstal, dan kalau yang menggunakan online juga silakan diperbolehkan. Nah, akan muncul dua pilihan seperti ini, buat diagram baru ya. Kita karena baru pertama buat, kita buat saja. Nah, kita ketikkan judulnya ya, contoh DFD, dan silakan pilih yang bagian diagram kosong dan klik buat, atau yang pada bahasa Inggris berarti create ya. Nah, di sebelah kiri adalah simbol-simbol pemindahan simbol yang akan kita gunakan, dan kita akan menggambarkannya di bagian tengah ya. Oke, kita kembali ke contohnya. Nah, di sini ada satu proses, kemudian ada 5 eksternal entitas ya, ada siswa, admin, bagian kurikulum, kepala sekolah, dan juga wali kelas. Baiklah, kita akan lanjut untuk menggambarkan
pilih bagian proses ya, bagian yang lingkaran, kemudian eksternal entitasnya ada 5 ya, rectangle 1, tinggal diklik saja ya, atau tidak bisa ditarik, klik bisa, ditarik juga bisa. Oke, 5 ya, satu lagi. Nah, seperti ini kita susun berdasarkan sesuai dengan contoh ya. Nah, kemudian untuk mengisikan teksnya, kita aktifkan terlebih dahulu simbol mana akan kita buat teksnya, kemudian tinggal kita ketik saja. Oke ya, di sini di tengah kita ketikkan sistem bagian kurikulum, kemudian kelas, dan juga ada siswa. Nah, ini sudah terbentuk satu proses yaitu sistem informasi, kemudian 5 eksternal entitas ya. Nah, selanjutnya adalah kita menggambarkan daripada arahnya atau data flow-nya ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Nah, kita menggunakan yang tanda panah ya, ini. Dry directional pointer ya. Nah, seperti ini akan muncul. Nah, silakan buat sesuai dengan gambar yang ada. Oke. Kemudian 1, 2, oke, 2 ya dari siswa. Nah, dari siswa masuk ke sistem informasi. Nah, kalau dilihat kan di sini dia bentuknya seperti ini ya, kotak ya. Nah, kita pilih di sini, klik pada arah panahnya, kemudian di bagian waypoint di sini ya, kita klik dan pilih yang nomor 2 atau ortogonal ya. Di sini biar dia terbentuk seperti ini. Nah, begitu pula yang lurus-lurus ya. Oke, dan kemudian kita sesuaikan saja dengan yang ada pada contoh. Nah, kalau yang di bawahnya ini berarti dari arah sistem dari proses keluar ke bagian eksternal entitasnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk penulisan namanya sama seperti yang tadi ya, kita klik pada arah panahnya dan kita tinggal ketik saja. Nah, setelah selesai digambarkan akan jadi seperti ini ya. Nah, silakan rapikan sesuai dengan contoh yang ada. Nah, di sini akan dilihat bahwa ada eksternal entitas, ada admin, bagian kurikulum, kepala sekolah, wali kelas, dan siswa ya. Prosesnya tadi adalah sistem informasi sekolah. Kemudian data flow-nya bisa dilihat dari admin masuk datanya ke sistem informasi atau ke proses. Nah, di sini siswa dapat menginputkan data siswa ke sistem informasi, kemudian akan diproses dan akan mengeluarkan output yaitu berupa laporan data siswa yang akan dilihat oleh siswa. Nah, begitu juga di bagian kurikulum. Nah, untuk bagian kurikulum akan memasukkan data mata pelajaran ya dari bagian kurikulum, sini diproses dan akan mengeluarkan output berupa info data mata pelajaran. Nah, bagi kepala sekolah dan wali kelas hanya akan mendapatkan laporan ya, laporan daripada sistem informasi sekolah ini. Jadi tidak ada data input yang diinputkan oleh wali kelas maupun kepala sekolah. Nah, inilah contoh daripada sistem DFD, sistem informasi sekolah yang sudah dicontohkan pada materi ya. Oke, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Yang kedua ya, yaitu masuk ke level selanjutnya ya. Ini contohnya bisa dilihat ada 3 proses ya, dari input data, input nilai rapor dan laporan. Kemudian ada eksternal entitasnya, ada 5 ya, ada admin, guru mata pelajaran, kasek kurikulum, kepala sekolah, dan juga ada guru. Dan ada begitu banyak data flow-nya ya, arah panahnya, data inputkan masuk ke proses dan keluar dan akan tersimpan di data store ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ada 8 data store. Jadi saya ulangi, kita akan menggambarkan 5 eksternal entitas, 3 proses, dan 8 data store. Nah, kemudian nanti untuk data flow-nya atau arah panahnya akan kita sesuaikan dengan yang ada pada materi. Baik, silakan kita akan coba terlebih dahulu. Nah, di sini kita simpan, kemudian simpan ya sesuai lokasinya teman-teman masing-masing. Nah, kemudian kita tidak perlu membuat dokumen baru ya. Kita hanya nih bagian bawah nih ada tulisannya halaman 1 dan ada plus. Silakan diklik saja. Nah, akan terbuka untuk halaman yang baru. Nah, kita akan mematikannya di sini. Nah, tadi sudah ada 5 eksternal entitas ya. 2, 3, 4, 5. Kemudian 5 proses. 3 proses ya, 3 proses dan 8
di enter. Nah, kita pakai yang ini, data store with ID ya. Oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 ya. Ya, seperti ini. Oke, nah silahkan isikan terlebih dahulu namanya ya, sesuai yang ada di contoh. Oke, saya juga akan mengetikkan. Saya tadi mengetik langsung saja ya, diaktifkan seperti ini. Oke. Sudah seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat terkait dengan data flow-nya atau daripada harapannya ya. Oke, tinggal digambarkan sesuai dengan ini ya. Oke, jadi ini ya, setelah selesai dibuat untuk diagram DFD-nya ya, sesuai dengan contoh yang ada di sini, di mana terdapat 5 eksternal entitas: admin, guru mapel, wakase kurikulum, kepala sekolah dan juga guru, dan ada 3 proses ya, input data, input nilai raport dan laporan, dan ada 8 data store, di mana di sini kalau dilihat hanya ada 4 ya, hanya diulang beberapa kali. Jadi ada data store siswa, wali kelas, mata pelajaran, dan juga user. Nah, di sini bisa dilihat bahwa admin menginputkan data siswa, data wali kelas, data mata pelajaran, dan data user ke dalam proses input data. Nah, kemudian data yang diinput tersebut akan disimpan ke data store ya, seperti ini ya, akan masuk ke data store. Nah, kemudian untuk guru mata pelajaran, dia dapat menginput nilai raport dan juga dia dapat melakukan login. Nah, ya, untuk login. Nah, untuk login di sini data user masuk ke dari data user ya, data store user, kemudian masuk login ke proses. Kemudian untuk yang dari data store siswa akan kembalikan ke proses untuk data siswa. Kemudian begitu juga untuk yang mata pelajaran ya. Kemudian guru mata pelajaran tadi menginput nilai akan masuk ke data store yang nilai raport. Nah, berikutnya untuk wakase kurikulum di sini kalau dilihat daripada prosesnya, dia hanya dapat melihat jadi laporan terkait dengan data nilai raport. Begitu juga untuk kepala sekolah. Ya, untuk kepala sekolah di sini dia dapat melihat laporan data siswa, data wali kelas, data nilai raport, dan data mata pelajaran. Nah, untuk guru dia dapat melihat data nilai raport. Nah, itu untuk yang terkait dengan gambar DFD daripada contoh. Nah, untuk yang berikutnya, untuk yang terakhir ya,
proses dari tingkatan daripada admin. Jadi admin di sini hanya satu. Untuk eksternal entitas ya, dia bisa cek login, laporan siswa, laporan mata pelajaran, laporan wali, dan laporan nilai ya. Data store-nya juga ada 5. Jadi ada user, siswa, mata pelajaran, wali kelas, dan nilai raportnya. Jadi kita akan buat satu eksternal entitas, 5 proses, dan 5 data store ya. Oke, kita akan buat, dan seperti biasa ini hanya ditambahkan saja untuk membuat halaman baru. Oke, mari kita buat. Oke, ini setelah dibuat ya berdasarkan contoh yang sudah ada. Jadi satu entitas eksternal admin dengan 5 proses dan 5 data store ya. Dimana di sini admin menginputkan data login ya untuk cek login dan akan mengecek ke dalam data store user. Begitu pula dengan admin menginput data laporan siswa dan akan masuk ke data store siswa hingga sampai di menginput laporan nilai raport dan keluaran ke data store nilai raport ya. Jadi itu merupakan tingkatan lanjutan daripada yang sebelumnya kita buat, di mana admin di sini menginput data ya. Admin menginput data terkait dengan data siswa, wali kelas, mata pelajaran, data user, dan juga ada terkait dengan data nilai raport, laporan nilai raport ya. Sini untuk yang 5. Oke, silakan dilanjutkan teman-teman dan semoga sukses untuk praktikumnya. Terima kasih dan jangan lupa disimpan